buat Ibu dan Bapak guru hebat semuanya. Selamat siang, Ibu. Pertama kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-Nya berkat sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan napas kehidupan sehingga kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita, apalagi sepanjang hari ini. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan ataupun pemahaman terkait mengenai penerapan budaya positif di UPT SPF SDN 105357 Cemara. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Manurung. Saya guru di SDN 105357 Cemara. Nah, baik, yang pertama di sini saya kemukakan mengenai prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan yang hendak kita harapkan yaitu mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah SDN 105357 Cemara. Nah, di sini saya membuat juga foto-foto dari guru-guru SDN 105357 Cemara yang begitu cantik-cantik dan ganteng. Ya. Baik, sebelumnya di sini juga saya menjelaskan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 kreatif. 5 mandiri, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Maka di sini profil pelajar Pancasila merupakan wujud inovasi dari kurikulum merdeka yang nantinya guru yang berperan untuk melahirkan pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan minat dan gaya belajar masing-masing. Nah, di sini ada kata berdiferensiasi, berarti kita diupayakan guru mampu menciptakan pengajaran yang bisa mencakup ya berbagai kemauan gaya belajar pada murid kita, terkhusus yang ada di dalam kelas tersebut. Karena macam-macam, banyak gaya belajar, ada yang visualisasi, ada yang auditory, dan juga kinestetik. Nah, baik, cara mewujudkannya yang pertama, melihat kebutuhan belajar siswa. Yang pertama itu yaitu melalui asesmen diagnostik, yaitu mengetahui dengan asesmen diagnostis ini kita nanti mengetahui perilaku murid atau asesmen diagnostik kognitif. Yang kedua, mengetahui pengetahuan awal atau asesmen diagnostik kognitif. Dan nanti kita gunakan untuk menggunakan bentuk asesmen formatif. Nah, baik, ini ada contoh-contoh bentuk dari diagnosis non-kognitif. Yang pertama, kita nanti akan membuat contoh asesmennya, pertanyaannya, ya, untuk penilaiannya dengan kata bagaimana perasaanmu saat ini. Kita ingin tahu bagaimana perasaan dari murid kita tersebut. Lalu, pertanyaan yang kedua, apakah kamu nyaman saat berada di sekolah? Lalu ada pertanyaan yang ketiga, setelah pulang sekolah, apa yang kamu lakukan? Lalu, yang keempat, kamu suka membaca? Lalu ada lagi pertanyaan, kamu suka menulis? Lalu, hobi kamu apa? Next, pelajaran apa yang kamu suka? Dan yang terakhir, contohnya itu, apakah orang tua kamu mendampingimu saat belajar? Dari beberapa pertanyaan ini, kemungkinan besar kita akan bisa melihat ya diagnostik non-kognitif dari murid kita tersebut. Yang berikutnya yaitu tujuan asesmen diagnostik non-kognitif. Tadi kita buat beberapa pertanyaan dan ini nanti ada tujuannya mengapa kita buat asesmen tersebut. Yang pertama tujuannya yaitu untuk
dan sosial emosi peserta didik, gaya belajar, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga dari peserta didik tersebut. Nah baik, kalau tadi contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Nah kalau ini contoh asesmen diagnostik yang kognitifnya. Nah di sini kita boleh membuat teka-teki silang atau TTS di awal pembelajaran. Kita bisa buat pertanyaan untuk mengukur kemampuan murid kita, ya. Secara simpel kita buat TTS. Nanti dari situ kita akan tahu mereka sampai di mana pemahaman pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada murid kita tersebut. Baik, tujuan dari asesmen diagnostik kognitif yaitu, nah ini untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu memahami materi yang diajarkan. Baik, di sini ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini dilaksanakan atau dilakukan adanya asesmen formatif dan sumatif ini pada saat proses pembelajaran berlangsung dan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran seperti penilaian akhir semester atau PAS atau PAS, ya. Nah, berikutnya ini ada cara yang kedua. Tadi yang pertama sudah kita paparkan. Yang kedua, cara mewujudkannya yaitu membangun karakter pelajar peserta didik. Nah, ini nanti akan lebih jauh kita paparkan yang terkait dengan budaya positif. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah, khusus di sekolah kita ini ya, yaitu di UPT SPFS DN 105357 Cemara. Dia tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu tadi ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada itu berkebinekaan global. Lalu masuk dia apa Bu Ida? Mandiri. Ya, mandiri. Bergotong royong. Iya, bergotong royong. Kreatif, bernalar kritis. Kita tahu ini ada sosok, ya, tokoh yang sangat luar biasa di dalam pendidikan. Ya, dialah pelopor pendidikan kita yang tidak lain yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi pendidikan, yaitu mengatakan bahwasanya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Luar biasa kata-kata dari Bapak kita ini, ya. Dia ingin supaya anak-anak itu memperoleh kebahagiaan, keselamatan. Kata keselamatan ini perlu kita garis bawahi. Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka dari itu, yang diharapkan dari pendidikan itu, ya, di sini saya sampaikan, yang diharapkan dari pendidikan itu menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia berdaya, tidak hanya untuk pribadi, tapi berdampak kepada masyarakat. Ya, tidak hanya untuk dirinya murid kita ini kita tempah di pendidikan ini, tapi telah mereka berdampak yang baik, yang positif di masyarakat. Lalu, yang diharapkan dari pendidikan ini juga yaitu menumbuhkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Nah, sekali lagi dia berkaitan dengan masyarakat. Karena nantinya murid kita bukan hanya untuk di sekolah ini saja, kita menempah mereka di sini, tapi supaya mereka berdaya guna kelak di masyarakat. Lalu menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, baik.
Nah, kita masuk ke budaya positif. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari budaya positif. Bapak Ibu sekalian, nah, budaya positif itu apa? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, luar biasa sekali pengertian dari budaya positif ini. Nah, baik. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Ya, tidak seperti Indomie masak, ceplok aja, siram air, jadi bisa kita makan. Nah, budaya positif ini tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, tidak secepat itu bisa kita buat kepada murid-murid kita. Lalu, dalam penerapan budaya positif di sekolah, diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Ya, diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Dalam menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten. Konsisten itu berarti terus-menerus, dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Ya, kalau kita melakukannya sendiri apapun memang tidak akan bisa. Namanya juga lingkungan sekolah. Sekolah itu bukan terdiri dari satu orang, tapi bermacam-macam. Guru juga nggak bisa satu aja di dalam sekolah, ya kan? Karena di dalam sekolah itu ada bermacam kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kelas 1 itu pun mungkin dibagi lagi menjadi beberapa rombel. Jadi di dalam sekolah itu memang tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri. Memang kita harus berkolaborasi. Contohnya, kita ingin lingkungan sekolah kita ini bersih. Nah, kalau hanya kelas kita aja kita bilang, ayo nak kutip sampah, ayo nak bersihkan kelas, sementara kelas yang lain tidak melakukannya, tercipta nggak kebersihan di sekolah kita ini? Tidak. Iya. Jadi perlu yang namanya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Ya, nah baik. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Nah, baik. Di sini budaya positif nanti dapat dicapai melalui ada 5, ya, 5 konsep. Yang pertama yaitu budaya positif tercipta melalui adanya disiplin positif. Yang kedua, nanti masuklah dia adanya kebutuhan dasar dari manusia. Lalu budaya positif juga akan tercipta adanya nanti posisi kontrol, adanya keyakinan kelas, dan terakhir nanti menerapkannya melalui segitiga restitusi. Nah, di sini nanti saya akan paparkan ya satu persatu terkait mengenai budaya positif ini, dari disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan adanya nanti penerapan dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, baik, yang pertama di sini ada disiplin positif. Nah, di disiplin positif, cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dan disiplin positif dapat membuat murid memahami
dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Ya, di sini jelas bahwasanya disiplin positif itu enggak mesti dari luar, tapi sebenarnya lebih besarnya di dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau orang hanya mungkin bisa menyampaikan sekali dua kali, seterusnya mungkin bosan. Ya, sekali dua kali, tiga kali, setelah itu capek, masih banyak mau dikerjainnya yang lain. Jadi untuk membentuknya kita harus ada kesadaran dalam diri kita. Ya, saya kemarin punya apa ya? Saya bilang pengalaman yang bisa saya apakan. Ya, tadinya saya merasa bahwasanya kritikan itu pertama dalam hati. Tapi kemudian saya sadari, oh, aku di dalam melaksanakan CGP ini ada kata-kata perubahan. Ya, terus sementara ada orang yang menginginkan aku berubah dari kesalahanku ataupun tindakan yang kurang baik. Kenapa aku mesti marah? Ya, sementara aku aku bisa ngomong sama orang, tapi diriku tidak bisa aku introspeksi. Oh, iya. Ini semua karena orang menginginkan aku menciptakan perubahan yang lebih baik. Jadi dasarnya itu tidak dari orang, tidak dari luar, tapi dari dalam diri kita untuk ya berubah. Sekali dua kali teman mungkin ngomong, oke, nggak didengar, mungkin dia, udah. Jadi semua itu tergantung kepada kita. Nah, selanjutnya disiplin positif itu yaitu dari muridnya menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu religius. Lalu dari peran gurunya, guru berperan dalam menentukan kedisiplinan siswa karena guru dijadikan teladan dan panutan oleh para siswanya. Dan sebagai motivator untuk memupuk tumbuhnya sikap disiplin. Nah, di sini cakupannya guru dan murid, ya, antara guru dan murid harus ada kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin positif tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, terkait disiplin positif, saya ini ada sedikit video, mungkin hanya satu video terkait disiplin positif, yaitu sebelum masuk kelas, berbaris di depan kelas dan memberikan salam kepada gurunya. Nah, baik, kira-kira ini seperti ini videonya ya Bapak Ibu. Maaf karena suara speakernya nggak ada. Inilah kira-kira. Selamat pagi anak-anak.
Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi salah satu disiplin positif yang saya laksanakan dengan siswa terkhusus di kelas 5B, yaitu sebelum masuk kita berbaris di depan dan memberikan salam kepada gurunya. Nah, baik. Sekarang yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, dalam budaya positif mewujudkannya itu ada nanti namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, salah satunya kebutuhan dasar manusia itu dia tidak ingin dihukum dan dia mau cari rasa nyaman. Lalu yang kedua, dia itu untuk mendapatkan imbalan. Ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia, ingin dihargai. Ya, ingin dapat imbalan dari sifat positif yang dilakukannya. Yang pertama tadi, dia mau buat sesuatu itu karena dia tidak ingin dihukum. Itu kebutuhan dasarnya. Contohnya datang tepat waktu, dia tidak ingin ditegur sama gurunya. Lalu yang kedua, dia melakukan datang tepat waktu supaya apa? Mendapat imbalan. Imbalan apa? Kata-kata. Ya, imbalan dari perbuatan budaya positif yang dilakukannya, dia ingin dapat penghargaan dari gurunya. Dan yang terakhir, dia ingin menjadi dirinya sendiri tanpa harus adanya menghindari rasa hukuman atau tidak ingin dapat imbalan, tapi dia memang dasarnya dari dirinya sendiri. Itulah kebutuhan dasar dari manusia. Yang berikutnya, di sini ada posisi kontrol seorang guru. Tadi budaya positif ada 5, yang ketiganya yaitu posisi kontrol dari seorang guru. Nah, kita selaku seorang guru ada posisi-posisi yang kita lakoni. Ya, yang pertama itu adalah guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu bisa menjadi pembuat merasa bersalah. Lalu guru itu bisa menjadi teman. Dan guru bisa menjadi pemantau. Serta yang terakhir, guru itu bisa menjadi manajer bagi muridnya. Nah, mungkin dari kelima ini kita sudah melakoninya, sudah melakukannya. Saya juga sebelum memahami modul ini, mungkin yang posisi yang saya lakukan penghukum, pembuat masalah dan teman. Ya, mungkin sebelumnya saya sebelum menerima pembelajaran atau pemahaman terkait modul 1.4 mengenai budaya positif yang di dalamnya ada pemaparan mengenai posisi kontrol seorang guru, saya melakoni guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Mungkin yang 2 ini memang sudah, tapi secara gamblangnya belum, karena nantinya akan ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Nah, baik, di sini saya paparkan sebagai penghukum. Nah, guru sebagai penghukum yaitu guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau verbal berarti kata-kata ya Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, katanya seperti apa? Patuhi aturan saja atau awas. Yang sering kita katakan. Lalu, kamu selalu aja salah. Lalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kita menghukum dia dengan kata-kata kita. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara si guru. Penghukum. Nah, dari penghukum ini nanti nada suaranya itu tinggi. Lalu bahasa tubuhnya. Lalu matanya itu melotot. Dan jari-jari kita itu sebagai guru penghukum pastikan kita menunjuk-nunjuk siswa yang
kita salahkan tersebut. Nah, baik. Nah, hasil dari guru penghukum ini bagaimana? Nah, kemungkinan besar murid akan marah, ya, dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah ketika kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ternyata dampak dari kalau kita sebagai guru penghukum ini luar biasa kepada anak-anak kita. Ya, bapak ibu, kita menciptakan mereka menjadi pendendam. Ya, satu orang mungkin bisa kita buat seperti itu. Tapi ada mungkin beberapa siswa, beberapa murid, kalau kita katakan sesuatu, dia itu nggak terima. Yang adanya apa? Dia malah benci-bencinya sama kita. Dia dendam sama kita. Nggak diungkapkannya dari perkataannya. Mungkin waktu kita marahin dia diam, tapi di dalam hatinya, wah sangat luar biasa berkecamuk. Ya, nah baik, itu sebagai penghukum. Lalu di sini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini, ibu-ibu. Ya, contohnya nanti katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Suaranya tidak keras, lembut. Ya, tapi akan membuat anak kita itu merasa bersalah dengan apa yang telah dibuatnya katanya. Lalu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Ya, dia buat kesalahan lalu dibilang berapa kali lah mesti mama bilang, mungkin kok sama anak kita. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, harus bersedih. Bahasa tubuh merapat kepada anak. Nah, di sini hasil dari pembuat merasa bersalah yaitu ya dampak yang nanti diterima murid terhadap posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid yang tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Seperti tindakan yang tidak kita inginkan, kadangkala orang yang merasa bersalah dia maunya jadi menyakiti dirinya. Seperti zaman sekarang masih banyak apalagi anak-anak yang bersekolah yang tertekan batin, yang mungkin dia membuat kesalahan, ya dia mau menyelesaikan dengan cara mengakhiri dirinya. Nah, ternyata posisi pembuat bersalah ini ternyata tidak baik juga. Ya, nah baik, yang berikutnya yaitu sebagai teman. Posisi guru sebagai teman yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata kira-kira seperti ini, seperti ini Bapak Ibu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Lalu
Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Lalu, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu itu teman saya." Nah, ingat ya. Bapak Ibu, ternyata ada sisi negatifnya dari guru sebagai teman ini. Nanti suatu saat murid itu berkata, "Ya, saya pikir Bapak Ibu teman saya," katanya. Murid merasa dikecewakan karena selama ini gurunya itu dianggap temannya. Ada kalanya guru itu tidak bisa membuat seperti apa yang diinginkan murid itu. Nah, dampaknya murid itu merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, kata teman di sini nada suaranya yaitu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya nanti yang dilakukan adalah merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Nah, hasil ataupun dampaknya nanti bagi murid kita yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, nah, anak tersebut hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya itu guru yang dianggapnya temannya. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Nah, inilah dampak negatif yang bila posisi sebagai teman kita lakoni kepada murid kita. Nah, baik. Di sini adalah guru sebagai pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini dengan menggunakan kata sanksi, ya, memantau berarti sanksi, ada kata sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, maka nanti ada pernyataannya ataupun kata-kata yang bisa diucapkan, yang sering diucapkan kepada murid tersebut, yaitu peraturannya apa? Nah, lalu ada katanya lagi, apa yang telah kamu lakukan? Nah, setelah murid itu melakukan kesalahan, lalu kita berkata, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang guru pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek, dan lainnya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Lalu nanti hasilnya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, itulah kalau posisi kita sebagai guru, yaitu posisi pemantau. Nah, terakhir nanti yaitu posisinya sebagai manajer. Nah, kalau kata-kata manajer sudah tidak asing bagi kita ya. Manajer itu kalau orang artis dialah semua yang menghandle. Ya, dia yang memberitahu jadwal syuting ada apa tidak, ada nggak urusannya hari ini. Nah, kita juga dituntut kalau bisa sebagai manajer.
Nah, posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti ini kira-kira itu. Apa yang kita yakini? Nah, ini kembali lagi nanti dalam kelas kita masing-masing karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Lalu, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Di sini kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sebagai manajer, bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Nah, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, baik Bapak Ibu, di sini akan saya tampilkan ya video terkait mengenai 5 posisi kontrol yang telah saya paparkan, yaitu sebagai penghukum, teman, merasa bersalah, pemantau, dan juga manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan video yang terkait 5 posisi kontrol yang kita lakoni sebagai guru. Sama-sama kita melihatnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa?
guru biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tadi adalah video penerapan posisi seorang guru. Nah, yang terakhir yaitu yang perlu kita pahami bahwasanya posisi kontrol yang idealnya adalah sebagai manajer.
ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid itu untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu di posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau hasil pada diri murid. Nah baik, budaya positif yang berikutnya yang dapat kita terapkan melalui keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara murid dan guru. Lalu keyakinan kelas hendaknya pernyataan yang umum dan mudah diingat, dipahami serta penerapannya di dalam lingkungan sekolah. Nah baik, keyakinan kelas salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan budaya positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Nah, keyakinan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Keyakinan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap pengajar. Keyakinan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Nah, baik, di sini ada langkah-langkahnya nanti terkait yang dilakukan guru dan murid dalam menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, guru bersama murid mengidentifikasi masalah yang selama ini sering dihadapi di kelas terkait dengan ketidaknyamanan yang dirasakan ketika proses pembelajaran di kelas. Masalah yang banyak disampaikan oleh murid dan guru adalah siswa kurang menghormati guru dan berbicara sendiri, berbicara kotor, kurang percaya diri dan kurang peduli. Ada siswa yang membuli, terlambat mengumpulkan tugas, terlebih jika jam kosong, cuek dan merasa pintar sendiri, kurang menjaga kebersihan, terlambat masuk kelas, dan ada murid yang menggunakan seragam dengan atribut yang tidak lengkap. Lalu di sini, guru menanyakan harapan dan ide kepada murid untuk mencapai kelas yang diimpikan. Harapan dan ide murid dengan kelas yang diimpikan adalah kelas yang nyaman, tenang, teman-teman saling menghormati, jujur, dan mau bekerja sama dalam diskusi, semua dapat aktif. Semua murid bersih, rapi, dan tidak bau badan, anti bully, disiplin, tidak terlambat, kelas yang bersih dan nyaman, saling tolong-menolong, semangat belajar, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Dan kemudian, guru meminta murid untuk memberikan masukan tentang kondisi kelas yang diimpikan satu persatu. Guru menuliskan semua masukan yang disampaikan murid di papan tulis. Guru bersama murid memilih di antara semua masukan dan mengambil kesimpulan hasil dari ide-ide yang disampaikan murid. Guru bersama murid mengubah ide hasil diskusi menjadi sebuah kesepakatan kelas. Dan setelah disepakati, guru dan murid menuangkan ide hasil diskusi dalam sebuah poster kesepakatan kelas yang kemudian nanti akan ditandatangani bersama. Nah baik, di sini ada contoh keyakinan kelas yang telah dibuat, dan di sini ada video ya Bapak Ibu. Di sini ada video terkhusus dari kelas kami yang membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Ya, coba sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu proses pembuatan. Oke, nah kali ini kita mau membuat keyakinan kelas di kelas kita ini. Nah, nanti memintakan kepada anak-anak semua. Nah, kertas post-it nanti membagi sama kalian. Nah, nanti di kertas itu memilih kalian menuliskan keyakinan apa yang bisa
Iya, lalu siapa lagi? Oke, Pak. Yuk, lanjut. Ya. Oke, siapa lagi? Oke. Ya, siapa lagi, Sur? Ya, baunya ya, sama ya. Ya. Oke, lain. Lain. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk, masih 9. Ya, terus. Ya, ada lagi. Aduh, pakai lagi. Yuk, ada lagi. Ya, sana. Oke, kita dulu. Oke, yuk, yang lain. Ya, yuk. Oke, terus. Oke, baik. Nah, kali ini sebelumnya biar memang dulu di sini ya apa-apa saja yang sudah kalian tuliskan di kertas positnya. Nah, yang pertama ini tidak boleh mengejek teman. Oke. Lalu di sini ada dilarang mengejek orang lain. Oke, kalau mengejek nanti kita satukan ya. Oke, lalu jangan buang sampah sembarangan, acuh tak acuh. Jangan membuang sampah di laci. Oke, ini satu nanti. Lalu harus mengumpulkan tugas. Jangan mengambil barang teman. Dilarang datang terlambat. Harus membiasakan kata maaf, tolong dan terima kasih. Oke, good. Lalu di sini dilarang membuang sampah sembarangan. Jangan lupa mengerjakan PR. Jangan lupa berdoa, berbicara dengan pelan dan sopan. Oke, jangan melawan guru dan menghormati guru. Bagus. Tidak mengambil barang teman. Ya, sama seperti yang di atas. Harus belajar dengan perasaan senang dan bahagia. Oke, good job ya. Bagus ya. Nah, baik. Kalau seperti itu kelas kita. Ya, baik. Pertama, ayo sama-sama kita baca. Oke, menghormati, menghargai orang lain. Yang kedua, oke, yang ketiga, mengumpulkan tugasnya. Lalu, oke, lalu senyum. Baik. Nah, menjaga kebersihan kelas. Lalu, ya, lalu, iya, kita ucapkan ya, Nak, ya. Kalau kita bersalah, jangan malu minta. Kalau kita minta bantuan, katakanlah. Lalu kalau kita diberi sesuatu, jangan lupakan untuk mengucapkan. Iya. Lalu, nah, baik, inilah yang dapat kita ambil untuk keyakinan kelas kita. Nah, supaya lebih jelas dan lebih bagus nanti kita tempel di pengen kalian yang kita catat di sini, coba tuliskan dulu di kertas ini biar kita tempelkan dengan bagus. Yuk. Nah, lepas waktu, lalu. Oke, siapa lagi yang sudah? Yuk, sini, mari kita tempel. Keyakinan kelas yang kita sudah buat, ya, anak. Jadi jangan lupa keyakinan kelas kita itu datang tepat waktu, mengumpulkan tugas, izin saat meminjam barang teman, membiasakan kata maaf, tolong dan terima kasih, saling menghargai dan menghormati orang lain, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi ini ada 7
kegiatan membuat keyakinan kelas yang telah kami buat di dalam kelas. Nah baik, yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah baik, segitiga restitusi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Tadi peran kita yaitu sebaiknya kita mengambil peran sebagai manajer. Nah di samping peran sebagai manajer, kita menerapkan nanti dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah terkait kepada murid kita. Nah di sini guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu nanti ada namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah baik, segitiga restitusi ini tadi sebelumnya sudah saya katakan bahwasanya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya bentuknya seperti ini ya Bu, Bapak. Nah di sini ada yang namanya menstabilkan identitas. Di sini nanti tujuannya kita menanyakan terlebih dahulu kepada murid kita terkait apa yang telah dibuatnya, tindakan apa yang telah dilakukannya. Nanti kira-kira setiap orang pasti pernah kata-kata yang di dalam stabilitas identitas ini nanti kira-kira kita ucapkan. Ya, nah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, pertama-tama kita ajak dia supaya menyatakan memang yang kamu lakukan itu sebenarnya suatu kesalahan yang mungkin kalau ibu di masa kau pun pernah melakukannya. Nah, tidak langsung kita jok dia ya dengan kata-kata salah atas perbuatan yang dibuatnya. Lalu kita buat boleh juga kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, lalu setelah adanya menstabilkan identitas, kita masuk dengan validasi tindakan yang salah. Setelah kita katakan tadi dengan perbuatannya tersebut, kita tanyakan juga kepada anak kita tersebut bahwasanya kita harus mengatakan tindakan ataupun apapun yang tadinya yang dia perbuat itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dibuat. Ya, kita mengatakan bahwasanya itu tindakan yang tidak bagus. Kita mengatakan pada dia ataupun menanyakan pada dia apakah yang kamu kerjakan itu layak atau bagus kamu lakukan. Dan di situ dia akan mengambil kesimpulan yang dibuatnya bagus apa enggak. Lalu nanti ada di situ menanyakan keyakinan. Dan di sini menanya keyakinan karena tadi sebelumnya di dalam kelas itu kan kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, andai kata anak kita yang di kelas itu membuat suatu kesalahan, setelah kita tadi menstabilkan identitasnya bahwasanya apa yang dilakukan dia tidak baik, lalu kita mengaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya, kita sudah buat keyakinan. Nah, di mana yang kamu langgar, di mana yang kamu tidak patuhi? Mungkin muridnya nanti akan mengatakan di bagian ini, Bu. Nah, kalau di bagian ini kira-kira bagaimana menurut kamu? Apalah yang kamu lakukan? Kita memposisikan diri kita bagi sama dia untuk dia bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya. Nah, dia bertanggung jawab, tapi dia nanti akan mengambil tindakan dari apa yang diperbuatnya. Kita menuntunnya juga supaya dia tahu perbuatannya nggak bagus, dia harus bertanggung jawab, dan dia juga harus bisa membuat dirinya, memanage dirinya untuk bisa melakukan tindakan yang merubah tindakan yang tidak baiknya tersebut. Nah baik, di sini tadi saya bilang menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, baik, di sini ada kasus satu terkait dengan murid kita yang sering dilakukan, yaitu saat istirahat Dapa dan Gus Madani sedang adu mulut, saling mengejek dan menyebut nama orang tua mereka. Karena tidak senang, akhirnya Dapa memukul Gus Madani sehingga Gus Madani menangis. Bapak Ibu, kira-kira seperti ini video yang saya tampilkan. Oke, sekarang Mem mau tanya, Dapa tahu nggak alasannya kenapa Mem panggil Dapa kemari? Tadi Mem dapat informasi dari temanmu, ada yang ngadu sama Mem, katanya Dapa sama Madan bertengkar, benar atau tidak? Benar. Bertengkar karena apa? Ya dia pernah mau produknya. Ngejek nama orang tuamu? Terus? Terus udah bilang jangan dan manjangnya yang kesal dan dapat pukul ada main. Nah, jadi Dapa marah terus pukul dia. Ya. Baik. Kalau masalah marah itu memang hal yang wajar, ya. Mem juga mungkin kalau terus-terusan diejek, terus-terusan dibuat sama teman supaya emosi naik, pasti marah, ya, itu hal yang wajar. Tapi di sini Mem sama Dapa, kalau hal yang seperti itu terjadi, Dapa nggak boleh langsung pukul temannya, ya benar. Nah, coba teman-teman, kalau marah terus main pukul, itu menurut Dapa perbuatan yang baik atau gimana? Tidak bagus. Tidak baik, ya. Di sekolah kita juga mengatakan tidak boleh memukul temannya, ya. Nah, terus kalau tidak boleh memukul, ya, berarti kalau ada permasalahan seperti itu, Dapa bisa beritahu sama Mem, jangan langsung pukul, ya. Karena kalau memukul itu tidak baik, tidak bagus. Nah, kalau kita sama si Madan itu gimana caranya? Ya. Terus Mem mau tanya sama Dapa. Dulu kita ada buat keyakinan di dalam kelas kita, ya. Ada kan? Iya. Keyakinan dalam kelas kita itu ada beberapa gitu. Kita sama-sama sepakati. Coba Mem mau tanya sama Dapa, kira-kira keyakinan kelas yang udah kita sepakati ini kira-kira apa itu salah satunya? Saling menghormati dan menghargai. Iya, saling hormat, menghargai, ya, berteman baik sama teman. Iya, nah, itu sudah kita yakini. Ya, kita sama-sama membuatnya di dalam kelas kemarin. Nah, dengan adanya kalian seperti ini bertengkar, ya, Mem nggak mau tahu yang siapa salah siapa benar. Ya, cuma pengen Mem di kemudian hari, esok hari kalau ada kejadian seperti ini, jangan langsung emosi, langsung tunggu temannya, ya. Jangan, lebih bagus lakukan sama ibu, ya, sama Mem. Nanti yang bantu. Ingat apa yang telah kita buat, yaitu harus saling menghormati, menghargai, ya. Terus kalau berteman juga, ya, jangan langsung main emosi, ya. Jadi meminta di kemudian hari Dapa sama teman sama siapapun yang sama temannya, tidak ada yang langsung dikit dan langsung emosi, jangan langsung main pukul, ya. Bisa diingat kan? Bisa lagi ya. Nah, keyakinan kelas kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Paham ya? Nah, baik, itulah tadi Bapak Ibu yang bisa saya paparkan terkait mengenai budaya positif.
Nah, di sini ada saya ambil kutipan quotes, yaitu perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Ini kutipan yang saya ambil dari Nadiem Makarim. Nah, baik. Sampai di sini pemaparan saya terkait diseminasi budaya positif di SDN 105357 Cemara. Nah, apabila ibu guru semuanya ingin menanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan, dengan segala hormat saya persilahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas, kami persilahkan. Ayo silakan ibu-ibu. Tadi kan Mem, Iya. pemaparan Mem sudah cukup jelas dan dapat kami pahami. Sedikit ada pertanyaan mengenai keyakinan kelas yang sudah Mem laksanakan. Jadi Mem, jika di dalam kelas itu ada anak didik kita yang selalu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, dia selalu melanggar, mungkin sekali dua kali sudah mengingatkan. Jadi jika anak tersebut berulang-ulang kali melanggar keyakinan kelas tersebut, bagaimana cara untuk menindaklanjuti kepada anak supaya anak tersebut tidak berulang-ulang melanggar tindakan kelas tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Eniwenti Silaen. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama Ibu, kira-kira tindakan atau kelakuan apa yang kira-kira yang biasanya yang Ibu bisa contohkan kepada saya, mungkin terkait di kelas Ibu, yang mungkin yang sering sudah dibuat keyakinannya tapi sering dibuat anak tersebut dilanggar. Kira-kira yang bagaimana itu? Misalnya kan anak tersebut sering mengejek nama orang tua temannya. Itulah mungkin yang sering sekali saya alami di kelas. Jadi, Nah, baik. Di sini tadi sudah kita katakan bahwasanya di posisi guru itu ada 5. Nah, terkait yang sesuai yang harus kita laksanakan adalah posisi manajer, yaitu kalau anak tadi membuat suatu kesalahan, nah kita panggil dia, ajak mungkin 4 mata kalau perlu, bahwa dia kita sebagai manajer tetap dengan berpola kepada segitiga restitusi. Kita tanya bagus-bagus kepada si anak tersebut, ya. Bahwasanya apa yang dilakukannya betul apa tidak, terus kita tanyakan kepada si anak itu supaya anak itu tahu kalau yang dibuatnya itu salah apa enggak. Nah, kalau dia sudah tahu bahwasanya itu salah, lalu kita menanya sama dia, ya, meminta pertanggungjawaban kepada dia. Lah, nak, kamu sudah buat kayak gini, terus bagaimana, apa yang bisa kita kan sudah buat keyakinan kelas kita ya terkait tidak boleh mengejek. Itu ada nggak yang sudah kita buat di dalam kelas? Kita tanyakan kepada anak kita tersebut. Mungkin dia menjawab, kalau memang dia ingat, ya pasti dia jawab sudah. Terus mengenai keyakinan itu kan kita buatnya sama-sama. Karena kita bilang iya. Kamu salah satu yang membuatnya kan? Iya. Terus kita bilang sama si anak itu, nah kalau sudah kita buat seperti itu, kenapa kamu melanggarnya? Mungkin dia kasih alasan, kayak gini Mem, kayak gini Bu, katanya kayak gitu. Nah setelah itu kita minta perbuatan dari dia atas kesalahannya. Berarti dia apa tanggung jawabnya, apa umpan balik setelah kita kasih pernyataan seperti itu, apa umpan baliknya kalau dia melakukan kesalahan itu lagi. Kita tengok ke depannya, dia berubah nggak dengan kata-katanya. Kalau sekali, 2 kali ngulang lagi, kita tanya lagi dia, kenapa kamu berbuat seperti itu lagi? Sementara kamu sudah ada kemarin jawaban atas pertanyaan itu, yaitu kamu sudah berjanji, sudah buat kesepakatan sama ibu. Kita jangan capek-capek ya, namanya anak-anak. Memang namanya anak-anak, sekali dibilang 2 kali nanti dilakukan. Maka
Makanya dari itu kita sebagai guru juga ya tidak henti-hentinya terus mengajar, menuntun. Makanya tadi ada kata menuntun, kita sebagai guru menuntun sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita harus menuntun, ya, menuntun anak kita itu agar ke arah yang lebih baik. Makanya kita sebagai guru ini dikatakan sama posisinya seperti petani. Kalau petani itu menanam benih, merawatnya, menjaganya supaya menghasilkan buah yang sesuai yang diharapkan petani. Kita juga seperti itu, ya. Kita mengajari, mendidik anak didik kita ini supaya kelak mereka menjadi orang yang berguna. Ya, berguna tidak hanya di lingkungan keluarga di sekolah, tapi tadi seperti yang saya paparkan sebelumnya, kelak berguna di masyarakat. Kira-kira seperti itu ibu Eni Wenti selain yang dapat saya sampaikan kepada ibu. Kira-kira bagaimana Ibu Eni? Pas Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Nah, dari ibu yang lain adakah yang ingin mau disampaikan? Atau silakan. Dari pemaparan yang tadi ada tentang materi tentang budaya. Saya ingin bertanya, adakah kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif di kelas? Terkait budaya berarti itu kebiasaan ya Bu ya. Budaya positif berarti kebiasaan yang positif. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kebudayaan itu ataupun hal yang positif itu sangat susah dilakukan. Ya, susah dilakukan kalau kita bekerja sendiri. Makanya tadi sebelumnya saya katakan kita pengen contohnya budaya bersih di sekolah kita ini. Kita nggak bisa menerapkan hanya diri kita di kelas kita aja. Jadi kita harus koordinasi dengan semua guru yang ada di sekolah ini. Ya, koordinasi, komunikasi, lalu bersama-sama untuk menjalankan kegiatan ataupun budaya yang ingin kita terapkan di sekolah kita. Jadi setiap kelas menghimbau, mengarahkan, mengasih paparan kepada anaknya supaya ya contohnya untuk budaya bersih yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Lalu kalau ada tiga kebersihan lakukan, jangan lari. Nah, lalu apalagi kalau umpamanya ada sampah yang terletak, udah kita ambil buatkan ke tong sampah. Nah, kalau hanya kelas kita aja yang kita himbau, sementara kelas yang lain tidak, kan sama aja capek sendiri kita. Kira-kira seperti itu Ibu Lestari. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, terima kasih kembali juga buat Ibu Lestari atas pertanyaannya. Dari ibu-ibu yang lain, adakah yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih. Nah baik, demikianlah diseminasi saya atau penyebaran pemahaman terkait budaya positif yang saya sampaikan untuk hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua atas partisipasinya yang sudah mengikuti acara aksi nyata saya terkait di modul 141. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan apabila tadi ada penyampaian saya yang kurang pas, yang kurang berkenan, saya minta maaf kepada ibu-ibu semuanya dan kepada Tuhanlah saya mohon. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih.